Bayangkan sebuah raksasa penguasa lautan sepanjang 18 meter dengan mulut besar dan gigi yang kuat berukuran 35 cm serta kibasan ekor yang kuat, merupakan pemangsa puncak di lautan. Inilah paus purba pesaing Megalodon, Leviathan. Ketika kita berbicara tentang hewan purba yang menghuni lautan, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah makhluk raksasa seperti dinosaurus laut dan hiu purba Megalodon. Namun, salah satu hewan purba yang paling menarik dan menakutkan adalah Leviathan, juga dikenal sebagai Leviathan. Leviathan adalah sejenis paus purba yang hidup jutaan tahun yang lalu dan merupakan salah satu pemangsa laut terbesar yang pernah ada. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan, mitologi yang berkaitan, sejarah, dan misteri di balik Leviathan, serta mengungkap betapa menakutkannya makhluk ini ketika masih menghuni lautan. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam pada pembahasan tentang monster lautan ini, silahkan like video ini dan share ke sosial media kalian. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Nama Leviathan sendiri memiliki konotasi mitos yang mengacu pada makhluk raksasa dalam beberapa kitab suci agama Kristen dan Yahudi. Leviathan muncul sebagai makhluk laut yang dijadikan sebagai simbol kekuatan alam yang tidak bisa diukur oleh manusia. Diceritakan, Leviathan dihadirkan sebagai tantangan bagi manusia untuk mengakui ketidakberdayaan mereka di hadapan keagungan Tuhan. Dalam kekuatan dan kesukaran untuk dijinakkan, Leviathan menjadi simbol ketidakberdayaan manusia di hadapan keajaiban ciptaan Tuhan. Di dataran Mesopotamia yang subur, Leviathan mungkin dihubungkan dengan Tiamat, Dewi Laut dan air yang menjadi sumber segala kehidupan. Leviathan sebagai manifestasi fisik kekuatan air, mencerminkan peran Tiamat dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan kehidupan kepada dunia. Beralih ke pesisir Mediterania, menyimpan kisah tentang Leviathan dalam bentuk Lotanu. Lotanu, seperti Leviathan, menjadi perwujudan kekuatan laut yang tidak dapat dihindari. Dalam mitologi Fenisia, upaya para dewa untuk mengatasi Lotanu mencerminkan perjuangan manusia dalam menghadapi kekuatan alam yang tak terkendali. Dan jika kita membandingkan mitologi dari Yunani kuno, Leviathan mungkin dihubungkan dengan Ketus, monster laut yang menakutkan. Ketus menciptakan tantangan besar bagi para dewa, mengingatkan manusia akan kerentanannya di hadapan alam. Leviathan, seperti Ketus, menjadi simbol ancaman dari lautan yang mengingatkan manusia akan batasan kekuasaan mereka. Dalam mitologi Nordik, Jormungandr muncul sebagai ular laut raksasa yang melingkari dunia. Kehadirannya membangkitkan ketakutan akan akhir dunia, Ragnarok. Leviathan, dalam konteks ini, mencerminkan kekuatan alam yang dapat menghancurkan dan mengubah takdir dunia. Sementara di dataran tinggi Persia, Leviathan bisa diasosiasikan dengan Ajidahaka, naga yang mewakili kekuatan gelap. Pertarungan melawan Ajidahaka mencerminkan pertarungan manusia untuk menjaga ketertiban dan kebaikan di dunia. Itulah beberapa mitologi yang berkaitan dengan Leviathan. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos dari daerah lain yang menjadikan Leviathan sebagai objek utama dalam cerita-cerita masyarakat. Namun, jika kita melihat dari segi sains dan peninggalan fosil yang ada, apakah benar Leviathan seperti yang digambarkan? Mari kita bahas bersama. Dalam sejarah, nama Leviathan telah digunakan untuk menggambarkan hewan laut raksasa, dan hewan ini menjadi fokus perhatian ilmuwan ketika fosil-fosilnya ditemukan. Fosil pertama dari Leviathan ditemukan di Peru oleh peneliti internasional pada tahun 2008. Fosil ini menunjukkan bahwa Leviathan hidup sekitar 12 hingga 13 juta tahun yang lalu, selama periode Miosen. Periode yang sama dengan kehidupan predator laut raksasa lain, Megalodon. Pada masa ini, banyak hewan-hewan menunjukkan peningkatan ukuran dan berat, terutama pada hewan-hewan laut. Fosil-fosil tersebut termasuk tengkorak dan tulang belakang yang mengungkapkan karakteristik yang mencolok dari hewan ini. Namun,
Hanya sedikit fosil yang ditemukan, sehingga pengetahuan kita tentang Leviathan masih sangat terbatas. Leviathan adalah makhluk yang sungguh menakutkan jika kita melihat dari deskripsi fisiknya. Makhluk ini adalah salah satu pemangsa laut terbesar yang pernah ada. Meskipun kita hanya memiliki sedikit fosil untuk menggambarkan penampilannya secara akurat, para ilmuwan telah dapat membuat perkiraan yang cukup mendetail tentang seperti apa Leviathan ketika masih hidup. Diperkirakan Leviathan memiliki panjang sekitar 15 hingga 18 meter, meskipun beberapa perkiraan menyatakan bahwa ia bahkan bisa lebih besar. Berat Leviathan diperkirakan mencapai sekitar 50 hingga 100 ton, menjadikannya salah satu makhluk terberat yang pernah ada di lautan. Leviathan memiliki ciri khas, yaitu gigi-gigi besar yang kuat dan tajam. Giginya adalah salah satu yang terbesar yang pernah ada di lautan, dapat mencapai panjang lebih dari 35 cm. Tulang belakang yang sangat kuat memberikan dukungan untuk tubuh yang besar dan berat. Ini adalah salah satu keunggulan yang memungkinkan Leviathan untuk menjadi pemangsa laut yang efisien. Leviathan kemungkinan memiliki sirip besar dan ekor yang kuat yang digunakan untuk berenang dengan cepat dan mengejar mangsa. Meskipun kita tidak tahu pasti warna kulit Leviathan, diperkirakan ia memiliki kulit yang berwarna gelap, hampir hitam, yang akan membantunya bersembunyi di dalam air yang dalam. Leviathan adalah pemangsa laut purba yang memangsa makhluk laut lain, terutama paus dan mamalia laut lainnya. Gigi-giginya yang tajam dan kuat memungkinkannya untuk melukai atau membunuh mangsa dengan mudah. Meskipun kita tahu sedikit tentang ekologi dan habitat Leviathan, para ilmuwan telah mencoba membuat perkiraan tentang bagaimana hewan ini hidup di lautan purba. Leviathan diyakini hidup selama periode Miocene yang ditandai oleh perubahan iklim dan lingkungan laut yang signifikan. Leviathan kemungkinan besar merupakan pemangsa puncak di ekosistem laut pada masanya, mirip dengan peran yang dimainkan oleh paus pembunuh saat ini. Ia akan memburu paus lain, mamalia laut, dan makhluk laut lainnya. Kehadiran hewan sebesar Leviathan pasti memiliki dampak besar pada ekosistem laut pada masa itu, mengendalikan populasi mangsa dan mempengaruhi dinamika ekosistem. Habitat Leviathan diyakini adalah lautan dalam dan terbuka, tempat ia bisa bergerak bebas dan mengejar mangsanya. Sebagai pemangsa laut terbesar pada masanya, ia pasti memiliki dominasi atas lingkungannya dan kemungkinan besar tidak memiliki banyak predator alami. Tentang kehidupan sosial dan perilaku Leviathan, kita hanya bisa membuat perkiraan. Dengan sedikit fosil yang ditemukan, sulit untuk menggambarkan secara pasti bagaimana hewan ini hidup dan berinteraksi satu sama lain. Namun, kita dapat membuat beberapa spekulasi berdasarkan pengetahuan kita tentang pemangsa laut saat ini. Leviathan kemungkinan hidup secara soliter atau dalam kelompok kecil. Pada saat itu, komunikasi antar individu bisa menjadi tantangan, dan ia mungkin mengandalkan suara, gerakan, atau getaran air untuk berkomunikasi dengan sesama Leviathan. Perilaku Leviathan terutama berpusat pada berburu dan memangsa mangsa. Dengan gigi-giginya yang tajam dan kuat, ia dapat dengan mudah merobek daging mangsa dan makanan utamanya adalah paus, mamalia laut besar lainnya, serta ikan besar. Leviathan mungkin akan meluncurkan serangan mendalam untuk menyerang mangsanya dengan cepat dan akurat. Meskipun kita tidak tahu pasti mengapa Leviathan punah, para ilmuwan memiliki beberapa teori yang mungkin menjelaskan kejatuhan hewan ini. Salah satu teori utama adalah perubahan iklim. Selama masa Miocene, iklim bumi berubah secara signifikan yang dapat mempengaruhi lingkungan laut dan ketersediaan mangsa. Leviathan mungkin kesulitan menemukan mangsa yang cukup, atau mungkin saingan dan pemangsa alam lainnya juga terpengaruh oleh perubahan ini. Selain perubahan iklim, kompetisi dengan pemangsa lain dan berkurangnya sumber daya makanan juga dapat berperan dalam kepunahannya. Perubahan ekosistem laut, termasuk kepunahan beberapa spesies mangsa yang utama, mungkin juga berdampak buruk pada kelangsungan hidupnya. Meskipun Leviathan sudah lama punah, penelitian terus berlanjut untuk memahami makhluk ini dan ekologi laut pada masa itu.
fosil-fosil yang telah ditemukan memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan purba di lautan dan peran Leviathan sebagai pemangsa laut raksasa. Selain itu, penelitian tentang fosil-fosil ini membantu kita memahami sejarah evolusi paus dan pemangsa laut saat ini. Paus pembunuh dan paus lainnya adalah keturunan dari makhluk seperti Leviathan, dan memahami perkembangan mereka dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keanekaragaman hayati di lautan. Leviathan adalah salah satu makhluk laut purba yang paling menakutkan dan misterius yang pernah ada. Dengan gigi-gigi besar yang tajam, tubuh yang besar dan kuat, serta statusnya sebagai pemangsa laut raksasa, ia mendominasi ekosistem laut selama masa Miosen. Namun, seperti banyak makhluk purba lainnya, Leviathan punah dan kita hanya memiliki sedikit fosil yang dapat memberikan gambaran tentang kehidupannya. Meskipun kita belum memiliki banyak informasi tentang Leviathan, penelitian tentang fosil-fosil ini terus berlanjut, memberikan wawasan berharga tentang sejarah lautan dan evolusi paus dan pemangsa laut saat ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang makhluk ini, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati laut dan betapa pentingnya menjaga ekosistem laut agar tetap seimbang dan lestari. Demikian video dari Semesta Fakta. Like jika kalian suka dengan video ini. Buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasi agar kamu dapat terus update dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Sampai jumpa!